Chapter 101. Hantu 3. 5 taruna tetap diam untuk waktu yang lama, hanya melihat-lihat sebentar di sekitar mereka. Tubuh dan kesadaran mereka tampaknya membeku. Gunung itu tiba-tiba menjadi rata. Dan Kim Ha-jin menghilang. Untuk memperburuk keadaan, hal aneh lain terjadi. Hampir seolah-olah waktu sedang dibelokkan ke belakang, pemandangan di sekitar mereka mulai berubah dengan cepat. Matahari yang menggantung di tengah langit menghilang seolah-olah jatuh. Kemudian, kegelapan menyelimuti mereka seperti bayangan. Fenomena supernatural yang tidak dapat dipahami seperti itu membangkitkan ketakutan dan kepanikan, dan kelima taruna hanya bisa berkumpul bersama dengan gugup. Petik 2. Hiik. Yo Yonha terutama dalam kondisi yang buruk. Matanya basah oleh air mata. Karena dia adalah seseorang yang bahkan tidak bisa melihat poster film horor, dia tidak dapat menanggung fenomena menakutkan seperti itu. Ayo, tetap tenang. Kim Suho tersentak lebih dulu, dan Shin Jong-ha kemudian melangkah seolah-olah dia takut kalah. Tenang, karena Kim Ha-jun agak membosankan, dia mungkin baru saja tersesat. Atau mungkin, dia menemukan sesuatu dan menyelinap pergi untuk mengambilnya sendiri. Lagi pula, kita ada di Wind Mountain. Petik 2. Ini Kim Ha-jin, bukan Kim Ha-jon. Wind Mountain adalah milik pribadi kelompok Jinsung. Tanpa izin mereka, tidak ada yang diizinkan masuk, artinya kemungkinan tumbuh-tumbuhan herbal berharga. Shin Jong-hak berteori bahwa Kim Ha-jin menemukan satu keberuntungan dan menyelinap pergi untuk mengambilnya. Apa, lalu bagaimana Anda menjelaskan ini? Bukan saja gunung itu tiba-tiba menjadi rata, matahari pun menghilang dari langit. Petik 2. Chae Nayun mengangkat tangannya dan menunjuk ke sekelilingnya. Mereka dikelilingi oleh kegelapan pekat dan gulma tebal yang tumbuh setinggi setidaknya 80 cm. Itu. Ketika Shin Jong-hak kehilangan kata-kata. PSSS. Suara binatang bergerak melalui rumput terdengar. Yo Yonha menyusut kembali seperti kelinci yang ketakutan, sementara Kim Suho dan Shin Jong-hak mengarahkan senjata mereka ke arah itu. Ses. Sesuatu mendekati mereka dengan gemerisik melalui dedaunan. Teguk. Selama 3 menit, mereka menunggu dengan gugup. Apa yang akhirnya muncul dari rumput tebal adalah... Saya pikir itu adalah binatang gunung. Siapa yang mengira itu adalah sekelompok anak-anak? Petik 2. Seorang pria yang tampaknya berusia pertengahan 40-an. Dia mengenakan celana biru gelap dan kemeja longgar. Singkatnya, dia tampak seperti pegawai biasa dari 70-an dan 80-an. Apa yang kalian lakukan di sini? Dia berbicara dengan sedikit aksen lama. Para taruna memeriksanya diam-diam. Pria itu juga memeriksa mereka kembali, terutama taruna wanita. Petik 2. Kenapa kamu tidak bicara? Petik 2. Ketika pria parubaya mendesak mereka, Shin Jong-hak melangkah. Oi, kamu, di mana? Kim Suho dengan cepat menghentikan pembicaraan Shin Jong-hak yang tidak sopan. Tuan, di mana kita? Hah? Pria itu menatap Kim Suho dengan tatapan tidak percaya, lalu tiba-tiba menyeringai. Maksud kamu apa? Kami berada di Gwangmyeong. Ini adalah zona bahaya. Kami tidak tahu kapan kekuatan sihir akan meledak lagi. Petik 2. Petik 2. Ledakan kekuatan sihir. Kim Suho bergumam pelan. Ledakan kekuatan sihir adalah kata yang dia kenal. Fenomena di mana-mana yang tidak stabil meledak. Selama 3 tahun setelah Outcall, mana yang tidak stabil di dunia sering meledak. Itulah yang dia ingat membaca dari buku teks. Betul, Anda akan mati jika tinggal di sini, jadi ikuti saya. Petik 2. Petik 2. Pria itu berbicara tentang fenomena yang punah di dunia modern seperti itu masih terjadi. Kim Suho mulai berpikir. Ledakan kekuatan sihir. Sebuah gunung yang berubah menjadi tanah datar. Pakaian kuno pria itu. Ayo ikuti dia sekarang. Untuk memahami situasi saat ini, perlu untuk mengikuti pria ini. Kelima taruna tampaknya memikirkan hal ini karena mereka mengangguk dengan agak enggan. Shin Jong-hak kemudian berkata kepada pria itu. Memimpin. Petik 2. Kim Suho dengan cepat mendorong Shin Jong-hak ke samping dan memperbaikinya. Ini pertama kalinya kami di sini, jadi kami harus memintamu untuk membimbing kami. Apa? Kim Suho, kamu akan memprovokasi saya bahkan dalam situasi ini. Diam. Diam saja dan ikuti saja. Sama seperti itu, mereka mengikuti pria paruh baya itu. Berjalan melalui rerumputan tinggi dan sesekali melolong dengan lolongan aneh, mereka akhirnya mencapai sesuatu yang tampak seperti sebuah kota. Ini adalah... Pada saat itu, para taruna berhenti. Mereka menatap kosong ke depan. Bangunan dan barikade yang runtuh yang terdiri dari mobil bekas dan jeruji besi. Asap dan api mengepul dari kota. Yo, Myungjong, apakah kamu melakukan pekerjaan dengan baik? Tentu saja, Ajusi. Tapi siapa mereka? Petik 2. Pria parubaya itu menyapa seorang pria muda yang menjaga pintu masuk. Pria muda itu melirik para taruna dan membuat senyum yang mekar. Pria parubaya itu berbalik ke arah para taruna dan berbicara. Ada apa? Silahkan masuk. Petik 2. Pertama, di mana ini? Mendengar nada serius Kim Suho, pria parubaya itu menyeringai. Itu adalah tempat teraman di sekitar, balai kota Gwangmyeong.
Balai Kota Gwangmyeong. Mereka mengemudikannya di awal hari dengan limusin. Namun, Balai Kota Gwangmyeong yang mereka lihat bukan tempat bobrok seperti ini. Saat itulah Kim Suho mulai memahami situasi. Pakaian pria itu. Ledakan kekuatan sihir. Bisakah Anda memberitahu saya tanggal hari ini? Tanggal. Kim Suho bertanya dengan suara kaku. Pria itu mengusap dagunya pada pertanyaan tiba-tiba, lalu menggelengkan kepalanya ke sisi. Tidak tahu. Siapa yang punya waktu untuk menghitung saat ini? Saya kira sekitar 72 sekarang. Petik 2. Mendengar ini, para kadet jatuh linglung sekali lagi. Ding, kepala mereka sepertinya berdering. 72 seperti pada 1972. Yah, itu pasti bukan tahun 1872. Kali ini, pria muda yang menjaga pintu masuk berjalan. Kemudian, beberapa pria muncul dari atas barikade. Mata mereka berkedip dingin ketika mereka melihat ke bawah pada para taruna. Masuklah. Berbahaya berada di luar saat ini. Pria muda itu meraih pergelangan tangan Chae Na-yun saat dia berkata begitu. Hei, lepaskan dia. Kim Suho dengan cepat mendorongnya menjauh dan menarik cabang yang dibawanya berjaga-jaga. Petik 2. Cabang. Hei nak, letakkan itu. Kami bukan orang jahat. Petik 2. Petik 2. Kim Suho mencoba melepaskan kekuatan sihirnya untuk mengintimidasi mereka. Benar, dia mencoba. Sayangnya, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan sihirnya. Hei, Kim Suho, aku tidak bisa menggunakan kekuatan sihirku. Chae Na-yun tampaknya mengalami hal yang sama ketika suaranya yang bingung terdengar. Sementara itu, orang-orang yang berdiri di atas barikade melompat turun dan mengepung mereka. Bahkan sekilas, setidaknya ada 20 dari mereka. Untuk memperburuk keadaan, mereka menanamkan kekuatan sihir ke jeruji besi yang mereka bawa. Potongan-potongan sampah ini berani. Ketika Shin Jong-hak yang marah akan mengutuk mereka, cahaya neon melintas dari kejauhan. Perhatian semua orang jatuh pada cahaya. Di sana, mereka melihat seorang pria mengenakan helm dan mengendarai sepeda berteknologi tinggi. Bajingan itu kembali. Jalankan kembali ke dalam guis. Pria parubaya itu dengan cepat mendesak teman-temannya. Cepat, dia adalah monster pemakan manusia. Berhenti berlengah-lengah. Peringatkan Asuranim. Petik 2. Lalu tiba-tiba, cahaya putih meletus dan sesuatu menembus bahu pria itu dalam sekejap mata. Serangan itu tidak berakhir di sana. Beberapa garis cahaya melesat ke depan, menerangi kegelapan. Yoyonha dapat dengan mudah mengidentifikasi garis-garis cahaya yang terbang melewati mereka. Peluru. Rentetan peluru terus membubarkan pengepungan, dan Kim Suho dan yang lainnya dengan cepat berlari kembali. Begitu mereka mencapai jarak tertentu dari kota, mereka berhenti dan berbalik ke pria yang duduk di atas sepeda. Pada saat ini di mana sulit untuk membedakan teman atau musuh. Pria misterius itu mengangkat tangannya dan perlahan melepas helmnya. Segera, wajahnya terungkap. Rambut panjang pria itu diikat rapi dan dia memiliki janggut berantakan yang menutupi dagunya. Meskipun rambut wajahnya membuatnya tampak seperti seseorang dari film barat, mereka semua dapat mengidentifikasi wajahnya. Kim Suho bergumam linglung. Petik 2. Kim Ha-jin. Saya sangat keliru. Saya pikir saya akan dikirim kembali ke masa lalu bersama mereka hanya karena kami berjalan di tempat yang sama pada waktu yang sama. Saya terlalu naif. Sekitar 40 hari yang lalu, atau apa yang seharusnya beberapa menit yang lalu untuk Kim Suho dan yang lainnya, saya terseret ke masa lalu ketika saya mendaki Wind Mountain dengan penjagaan saya yang lengah. Karena 5 lainnya diangkut ke periode waktu yang sama dalam cerita asli, itu adalah perkembangan cerita yang jauh lebih alami ketika saya memikirkannya. Awalnya, saya panik. Namun, saya segera menyadari bahwa situasinya tidak seburuk yang saya kira. Seperti yang aku duga, jin yang mencoba menguasai tempat ini lebih kuat daripada di cerita aslinya. Dikirim kembali sebelum yang lain memberi saya lebih banyak waktu untuk melakukan persiapan. Saya mulai sibuk sejak hari pertama. Pertama, saya mencari tempat tinggal. Balai Kota Gwangmyeong diperintah oleh Jin, jadi saya harus memilih tempat yang jauh dari mereka tetapi masih memberi saya kemampuan untuk mengamati mereka. Selanjutnya, saya mengamati pergerakan Jin yang memerintah tempat ini dan menyerang bawahannya untuk menghambat pertumbuhan mereka. Sama seperti itu, saya makan sendirian, menyerang sendiri, melarikan diri sendirian selama 40 hari. Hari ini, saya akhirnya bersatu kembali dengan yang lain. Maka ini benar-benar. Dalam perjalanan ke markas saya, Kim Suho yang diam-diam mendengarkan cerita saya berhenti dan menghadap saya. Itu benar, kita berada di Gwangmyeong tahun 1972. Outcall terjadi hanya 15 bulan yang lalu, jadi tempat ini masih neraka. Pesta itu menjadi kaku seperti batu. Bahkan Shin Jong-hak memiliki ekspresi serius di wajahnya. Lalu sudah berapa lama kamu di sini? Tanya Yoyonha. Aku tidak tahu. Meskipun rambut dan jenggot saya tumbuh banyak karena tinggal hanya selama 40 hari, itu hanya karena konsentrasi mana yang tinggi di tempat ini. Ditambah lagi, energi conversion sepertinya juga membuat rambut wajah saya tumbuh lebih cepat. Mungkin 1 tahun.
Saya mengatakan itu sebagai lelucon. Namun, keheningan berat memenuhi udara. Gerakan sinar bulan menyentuh saya. Dalam kegelapan yang gelap gulita, saya diterangi oleh satu-satunya sumber cahaya. Yang lain menatap saya dengan wajah yang tidak bisa saya mengerti. Saya puas dengan ini. Saya tertawa dan mengoreksi diri. Saya hanya bercanda. Saya baru di sini sekitar 5 minggu. Petik 2. Petik 2. Namun, mereka masih diam. B. Benar. Plus, itu bukan pengalaman buruk. Petik 2. Sebenarnya, itu adalah pengalaman yang perlu. Selama 2 bulan, saya bertarung dengan orang, bukan monster. Suasana menjadi canggung, tetapi Shin Jonghak bertanya tanpa peduli. Jadi, apakah kamu mencari tahu apa yang menyebabkan fenomena ini? Ya, kurang lebih. Sangat. Mata Yo Yonha melebar. Aku akan menjelaskannya nanti. Untuk sekarang, mari kita ke markas. Petik 2. Saya tiba di markas saya bersama yang lain. Pangkalan yang saya pilih adalah bangunan yang ditinggalkan yang terkubur di hutan terdekat. Karena hanya ada satu pintu masuk ke dalamnya, itu berfungsi sebagai tempat tinggal sementara yang baik. Bahkan kudaku tidak akan mau tinggal di sini. Petik 2. Hajin, kamu menghabiskan 1 tahun di sini. Tanpa ada apa-apa. Petik 2. Shin Jonghak menggelengkan kepalanya karena tidak setuju dan Kim Suho bertanya dengan ekspresi kasihan. Belum setahun. Sungguh, percayalah padaku. Petik 2. Saya menekankan sekali lagi, jika saya tahu mereka akan mengasihani saya seperti ini, saya tidak akan pernah membuat lelucon itu. Tapi memang ada, tidak ada. Ya, aku heran kamu sudah lama tinggal di sini. Anda memiliki rasa hormat saya. Petik 2. Yo Yonha dan Chae Nayun meringis. Saya tidak bisa menyalahkan mereka. Ini mungkin pertama kalinya mereka melihat rumah bobrok, di mana hanya bebatuan dan kecoa yang berbaring. Tapi itu hanya untuk saat ini. Tunggu saja, akan ada lebih banyak untuk dilihat. Petik 2. Saya mengeluarkan tas ransel yang saya simpan di sepeda motor. Aku menggeledah tas dan mengeluarkan 2 tenda ajaib satu sentuhan. Dengan memasukkan sedikit kekuatan sihir stigma ke dalamnya. Tada! Mereka akan segera mengembang dan bangkit. Wah, apa ini? Sekarang, ada 2 rumah yang layak. Mata Chae Nayun bersinar ketika dia mendekati tenda. Oh, sebelum aku menjelaskan apa yang terjadi, bukankah kalian lapar? Semua orang selain Shin Jonghak menatapku dengan mata berbinar. Saya mengeluarkan panggangan, lemari es, dan beberapa peralatan memasak dari tas ransel saya. Oh, tapi kita harus menyembelihnya. Saya sudah makan sebagian besar makanan yang saya bawa, selain beberapa spam dan 10 kantong ramen yang saya tinggalkan sebagai persediaan darurat. Akibatnya, kami harus berburu binatang buas dan membantai mereka untuk diambil dagingnya. Tukang daging. Ya. Saya membuka lemari es. Ada batang babi yang dibungkus 2 bagian. Saya menangkap ini 2 hari yang lalu. Aku memotong kepala dan anggota tubuhnya dan hanya meninggalkan tubuhnya yang terbelah menjadi 2. Sebagai catatan, saya muntah 2 kali selama seluruh proses ini. Kita harus membantai ini. Saya memandangi Kim Suho. Dia menyeringai dan mengangkat tangannya. Aku akan melakukannya. Saya pandai dalam hal-hal seperti ini. Petik 2. Yi Yonghan, kamu juga membantu Kim Suho. Oke gelombang. Membantai. Itu cocok untukmu. Kim Suho si jagal, itu bisa menjadi titel Anda. Petik 2. Shin Jonghak mencela Kim Suho dari samping. Saya menyerahkan kepadanya 4 ember air kosong. Dan kamu, ambil air. Ada aliran di sebelah kanan tempat ini. Petik 2. Apa? Shin Jonghak mengerutkan kening yang menakutkan. Saya belum pernah melihat ekspresi marah seperti itu. Dia sepertinya mengatakan sesuatu seperti, beraninya kau menyuruhku berkeliling. Namun, saya sudah tahu kata-kata ajaib untuk mengendalikannya. Hei, Chae Nayun, pergi bersamanya. Aku gelombang. Petik 2. Chae Nayun, yang melihat-lihat ke dalam tenda, bergegas keluar. Petik 2. Shin Jonghak mengambil kantin diam-diam. Kemudian, dia batuk beberapa kali dan memberikan 2 ember kepada Chae Nayun. Ayo pergi. Apakah kita akan mengambil air? Ya. Hebat, aku jadi haus. Chae Nayun dan Shin Jonghak berjalan bersama ke sungai. Mengapa Chae Nayun itu? Yo Yonha menggerutu ketika dia melihat mereka pergi. Ketika saya meliriknya, dia berbalik merajuk. Aku bergumam pada diriku sendiri. Mari kita membuat ramen ketika mereka kembali dengan air. Petik 2. Ramen. Wajah pemarah Yo Yonha langsung menghilang. Saya mengeluarkan beberapa tas ramen dari tas ransel dan berbicara. Ya, kenapa? Anda tidak menyukainya. Anda tidak akan berpura-pura menjadi caibol dalam situasi ini, kan? Petik 2. Yo Yonha memukul bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, sesep. Saya kira ada, sesep, tidak ada pilihan. Lebih baik, daripada mati kelaparan, Petik 2. Dia pasti lapar saat dia dengan keras menelan air liurnya.